Baik, halo Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Baik, saya akan share screen. Ya, teman-teman, di sini di tampilan sudah ada Microsoft Excel. Nah, pertama kita akan membuat tabel, di mana tabel ini menjelaskan tentang data penjualan. Jadi pertama kita masukkan dulu apa saja yang ada komponen-komponen yang ada dalam data penjualan ini. Yang pertama ada nomor, lalu ada jenis barang, lalu ada bulan. Nah, di bulan ini saya menggunakan 3 bulan. Nah, teman-teman, kalau kita ada sesuatu yang berurutan seperti nomor atau angka atau huruf atau bulan atau hari, teman-teman bisa tinggal menulis satu bulan tersebut. Seperti di sini saya telah menulis Januari, lalu kita geserkan kursor sampai membentuk simbol plus hitam, lalu kita tinggal geser ke samping. Ya, maka dengan secara otomatis bulannya akan tersusun seperti ini. Nah, setelah itu kita atur tabelnya, atur ukuran tabelnya. Nah, teman-teman, yang pertama teman-teman bisa menggunakan ini, atau teman-teman ingin langsung mengatur semuanya, teman-teman tinggal blok tab kolom yang teman-teman ingin atur, lalu teman-teman arahkan kursor ke sini dan klik kanan dan tekan kolom width. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya taruh 12. Ya. Nah, setelah itu saya atur ini letaknya di tengah dengan menggunakan efek bold. Ya. Lalu jangan lupa di judul setiap tabel harus diberikan judul. Jadi di sini saya akan memberikan judul pada tabel ini dengan memblok ke 5 kolom ini. Lalu kita pergi ke ribbon merge and center, kita tekan, lalu kita ketik tabel apa ini, data penjualan. Ya. Setelah itu kita isi tabel-tabel yang ada, kita isi nomor. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau ada yang berurutan, teman-teman tinggal blok, lalu arahkan kursor ke samping kanannya, lalu kita tinggal tarik. Nah, di sini ada 5 jenis barang, jadi saya membuat nomor sampai 5. Nah, di sini kita letak nomor harus berada di center atau di tengah.
Nah, di jenis barang ini ada beberapa barang yang saya pilih. Yang pertama itu ada lipstick, lalu ada maskara, lalu ada bedak, lalu ada liner, dan ada lip balm. Nah, ini jenis-jenis barang yang dijual. Lalu kita taruh di sini pendapatan dari setiap jenis barang ini pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini ada 4 juta. Di sini ada 5 juta. Dan di sini ada 6. Lalu ada 4. Lalu ada 7. Nah, itu pendapatan di bulan Januari. Nah, di Februari untuk lipstick ada ya, di sini sudah saya cantumkan pendapatan pada bulan Januari, Februari, dan Maret di setiap jenis barang. Nah, di bawahnya kita taruh jumlahnya, lalu penjualan tertingginya, lalu penjualan terendahnya, dan rata-rata. Teman-teman, di sini kita akan membuat tabelnya. Membuat tabel, kita tinggal blok ini, lalu kita pergi ke menu ini, kita di menu home, lalu ada ribbon all borders, kita tekan, lalu kita tinggal pilih yang all borders. Nah, maka akan muncul seperti ini tabel. Nah, lalu kita membedakan nama-nama dari masing-masing tabel dengan menggunakan warna. Teman-teman bisa pergi ke menu home. Di sini ada fill color. Teman-teman tinggal tekan ini. Lalu teman-teman tinggal memilih warna apa yang teman-teman ingin pakai supaya membedakan antara ini dan ini. Lalu kita juga untuk lebih memperbagus penampilan tabel ini, kita tinggal blok tabel yang khususnya ini saja. Kita klik kanan di sini, lalu kita pilih format cell, kita pergi ke border, lalu kita pilih yang ini, yang titik-titik, lalu kita hilangkan yang ini. Ini agar tampilannya berbeda dan yang ini.
agar tampilannya berbeda dari membedakan not. Ya, kan membedakan antara yang bagian ini dengan yang bagian ini. Jadi terlihat lebih rapi. Kita juga bisa mewarnai yang ini. Ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah dari pendapatan ini, penjualannya, lalu kita mencari penjualan yang tertinggi, lalu penjualan terendah, dan rata-rata dari setiap bulan penjualan produk-produk ini. Pertama kita edit ini dulu menggunakan efek bold. Ya, sini teman-teman untuk menghitung jumlah penjualan tertinggi, penjualan terendah, dan rata-rata di Excel ini sudah menyediakan rumusnya. Jadi kita tinggal mencantumkan rumusnya. Yang pertama, kita akan mencari jumlah dari hasil penjualan di bulan Januari. Nah, di sini rumusnya kita pergi ke tabel jumlah, ke kolom jumlah, lalu kita taruh tanda sama dengan, lalu kita gunakan rumus karena untuk menjumlahkan rumusnya sum, lalu kita buka kurung, lalu kita blok pendapatan penjualan di bulan Januari, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul jumlah dari pendapatan di bulan Januari. Teman-teman, saya lupa di sini untuk penulisan jumlah uang harus menggunakan koma. Jadi kita pergi ke menu home dan ada koma style di situ, kita tinggal koma. Nah, kalau teman-teman muncul seperti ini, kita harus perbesar tabelnya, ya, agar ya. Nah, di sini ada tanda desimal di belakang, ada 0. Kita tinggal hapus menggunakan decrease desimal. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, kita sudah rapi. Kita ulangi untuk menjumlahkan pendapatan bulan Januari. Kita klik sama dengan, lalu kita blok, maaf, kita taruh tanda sama dengan, lalu kita taruh rumus sum, buka kurung, kita blok pendapatan penjualan di bulan Januari, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu di penjualan tertinggi, kita bisa menggunakan rumus dengan tanda sama dengan. Setelah tanda sama dengan, kita buka, kita taruh rumus kalau penjualan tertinggi itu maksimal, lalu kita buka kurung, kita blok pendapatan penjualan di Januari, lalu kita tutup kurung, ini kita enter. Nah, di sini akan muncul penjualan tertingginya. Nah, setelah itu kita
mencari penjualan terendah. Nah, di sini kita sama dengan min buka kurung, lalu kita blok, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapat penjualan terendahnya berapa. Lalu kita mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya rumus caranya tanda sama dengan, lalu kita average, kita buka kurung, lalu kita blok, tutup kurung, dan enter. Maka kita dapat rata-rata penjualan di bulan Januari. Nah, setelah kita dapat di bulan Januari, kita akan cari di Februari dan Maret, tapi tidak lagi menggunakan rumus, tidak menggunakan rumus lagi, karena kita tinggal kita taruh kursor di jumlah yang telah tadi kita dapat, lalu kita arahkan kursor menjadi tanda plus hitam, lalu kita tinggal geser ke bulan Februari dan Maret, maka akan muncul jumlah di penjualan Februari dan Maret. Begitupun di penjualan tertinggi, kita buat sama seperti yang tadi di jumlah, ya akan muncul penjualan tertingginya di bulan Februari dan Maret. Lalu kita penjualan terendah juga kita buat seperti itu, ya. Dan rata-ratanya kita buat seperti itu, ya. Maka kita sudah dapat jumlah, lalu penjualan tertinggi, penjualan terendah, rata-rata dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik. Nah, di sini dari data-data yang sudah kita dapat ini, kita bisa membuat grafik. Ya, teman-teman, untuk kita membuat grafik dari data-data yang ada ini. Yang pertama, kita mau membuat, nah, untuk membuat grafik, teman-teman langsung pergi ke menu insert. Nah, di sini ada berbagai macam grafik yang teman-teman bisa gunakan. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh. Sini kita akan memilih, kita blok jenis barang dan pendapatan penjualan di bulan Januari, Februari, Maret, dan kita pergi ke menu insert, lalu kita pilih yang pertama, kita ingin membuat grafik kolom. Jadi kita tinggal tekan ini, lalu kita tekan memilih antara salah satu dari ini. Saya akan memilih ini, dan akan muncul seperti ini. Teman-teman juga bisa memilih desain dari grafik yang teman-teman buat. Di sini saya ingin memilih ini, dan maaf teman-teman, lalu kita blok, lalu kita insert sama seperti tadi, ya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini tidak ada keterangan. Ingat bahwa di setiap grafik harus ditaruh keterangan. Nah, keterangannya kita buat di desain. Kita pergi ke desain, lalu kita charts layout. Nah, teman-teman bisa memilih mana yang teman-teman ingin, ya, di sini. Saya akan memilih ini. Ya. Di sini saya akan memberi keterangan. Sini data
data penjualan. Nah, di sini kita taruh pendapatan, lalu di sini kita taruh bulan. Nah, kita bisa atur kelihatan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa membuat background dari grafik ini. Jadi tinggal klik kanan, lalu kita tekan format chart area, lalu kita tekan picture or texture fill, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa memilih tekstur apa saja untuk background dari grafik yang teman-teman buat. Lalu kita close dan akan muncul seperti ini. Ya, lalu ya, lalu kita akan membuat grafik, tetapi bukan grafik kolom. Kita membuat grafik bar. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita copy, lalu kecilkan dulu. Sini, lalu kita paste. Nah, sini sudah muncul yang tadi kita sudah copy. Nah, di sini kita ingin menggunakan grafik garis bar maksudnya. Di sini kita tinggal klik grafik ini, lalu kita klik kanan, lalu kita change chart type. Nah, kita pergi ke ya bar, lalu kita tekan memilih antara ini. Ya, teman-teman bisa memilih untuk keterangannya. Nah, di sini ya, setelah itu teman-teman juga bisa mengganti backgroundnya. Nah, buka. Ingat untuk terus memberikan judul pada grafik. Ya, sudah jadi untuk barnya.
Kita lanjut untuk membuat grafik. Yang tadi kita telah buat grafik bar. Selanjutnya kita akan membuat grafik lain. Seperti tadi kita copy grafik yang ini, lalu kita paste di bawahnya. Ya. Lalu kita klik kanan, kita change chart type, kita pilih line. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu dari ini. Saya akan memilih ini. Tekan OK. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Oke, maka grafiknya akan berubah. Teman-teman juga bisa mengganti background. Setelah itu kita akan buat grafik pie. Ya, di grafik pie ini kita akan membuat grafik dengan 2 kolom. Nah, di sini saya akan memilih tentunya jenis barang dan pendapatan penjualan pada bulan Januari. Nah, kita pergi ke menu insert, lalu kita pilih yang grafik pie. Kita pilih yang salah satunya, lalu ya akan muncul seperti ini. Ini menunjukkan berapa besar penjualan setiap produk di bulan Januari. Nah, kita juga bisa menggunakan bentuk persen, jadi akan ada nilai persennya seperti ini. Saya akan memilih desain ini dan ya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengubah keterangan dari grafik pie. Di sini saya akan tulis data penjualan bulan Januari. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita membuat grafik donut. Nah, di sini juga hanya bisa menggunakan 2 kolom. Nah, di sini saya akan menggunakan perbandingan pada satu produk di setiap bulan. Kita memilih produk lipstick. Ya, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kita ubah keterangannya data penjualan produk lipstick. Kita rapikan. Ya, maka akan seperti ini. Untuk tabel penjualan ini sudah jadi, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada tabel penjualannya. Ada jenis barang dengan 3 bulan,
bagaimana pendapatannya, jumlah, lalu ada grafik data penjualannya, ada grafik kolom, bar, garis, dan juga ada pie dan donut. Data-data yang sudah terdapat dalam soal seperti ini. Di sini di arahannya, suruhannya untuk mengisi tabel-tabel yang masih kosong. Nah, di sini ada daftar nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa ABI semester 4. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata tugasnya, lalu nilainya dalam angka dan huruf, lalu keterangan. Nah, pertama kita akan menghitung rata-rata tugas. Nah, di sini menghitung rata-rata tugas dengan cara menghitung rata-rata dari tugas 1 dan tugas 2 ini. Nah, caranya dengan menggunakan rumus rata-rata. Jadi, di sini sama dengan, lalu kita average, buka kurung, lalu kita blok pada tugasnya mahasiswa dengan atas nama Justin. Nah, kita tutup kurung, kita enter, maka kita akan mendapat rata-rata nilai tugasnya. Begitupun sampai bawah. Nah, di sini kita bisa tarik. Ya. Maka akan muncul rata-rata tugas dari setiap mahasiswa. Rata-rata nilai tugas dari setiap mahasiswa. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai angka dan huruf. Nah, di sini ada keterangan nilai angka dan nilai huruf. Nah, nilai angka ini kita dapati dari menjumlahkan hasil kali dari nilai UTS dengan presentasenya, UAS dengan presentasenya, dan rata-rata tugas dengan presentasenya. Nah, caranya kita pergi ke kolom angka, lalu kita taruh tanda sama dengan, lalu kita kalikan. Di sini nilai UTS-nya 40, kita kali menggunakan tanda bintang, dikali dengan komponen nilai angkanya di sini untuk UTS 40%. Jadi kita kalikan 40%. Lalu kita tambah dengan nilai UAS-nya 40 dikali lagi dengan presentase UAS-nya, komponen nilai angkanya 50%. Lalu kita jumlahkan, dikali lagi rata-rata nilai tugasnya 90 dikali menggunakan tanda bintang dengan di sini tugas 10%. 10%. Dan ya, ingat menggunakan tanda kurung lalu kita enter. Maka akan muncul nilai angkanya dari perhitungan yang tadi. Nah, kita buat di bawahnya lagi di sini.
Kita tinggal tekan ini, lalu dikali dengan TS 40%, ditambah ini dikali 50%, ditambah ini dikali 10%, tutup kurung. Ya teman-teman tidak perlu mengetik satu-satu nilai, teman-teman tinggal memblok saja seperti tadi saya buat. Kurung sini tes 70 dikali dengan 40% ditambah 80 dikali ditambah ini, teman-teman bisa langsung garis ke bawah dan mendapatkan nilai angka dari setiap penjumlahan dari perkalian nilai mahasiswa dengan komponen nilai angka di sini. Nah, di sini selanjutnya membuat nilai hurufnya sesuai dengan komponen nilai huruf yang ini. Yang pertama kita menggunakan rumus if, kita sama dengan, lalu kita if, kita buka kurung, kita tekan ini, kita masukkan syaratnya 85 sama lebih besar sama dengan 85, koma nilainya A. Lalu kita koma, kita if, rumus if, lalu kita masukkan syaratnya lebih besar sama dengan 70, maka nilainya B. Lalu kita koma, if lagi, buka kurung, I4, masukkan syarat lebih besar sama dengan 55, maka nilainya C. Lalu kita koma, if I4 syaratnya sama dengan 40, koma nilainya D. Kita tutup kurungnya, lalu kita enter. Maka akan muncul nilai hurufnya. Nah, di sini kita telah dapat, jadi kita tinggal ya, buat seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Di sini maka nilai hurufnya sudah tersedia. Nah, di sini ada keterangan kan nilai huruf yang sudah didapat tadi. Nah, keterangan ini kita mempunyai syarat seperti ini. Kita langsung buat. Yang pertama, kita gunakan rumus if. Yang sama dengan if, lalu buka kurung, tekan pada kolom huruf ini, lalu kita
tulis syaratnya sama dengan A, koma, maka sangat baik. Ini kita koma, kita gunakan if lagi, sama dengan B, koma, kutip, baik. Lalu kita koma, gunakan rumus if lagi, 4 sama dengan, jika nilainya C, maka keterangannya cukup. Lalu kita koma if sama dengan D, nilainya D, maka keterangannya tidak lulus. Koma if kurang sama dengan E, maka tidak lulus. Tutup kurung lalu kita enter. Nah, maka akan muncul keterangan tidak lulus. Begitu juga kita akan membuat di baris bawah sama dengan if kurung sama dengan A, C, keterangannya cukup. Dengan D, koma, kurung, ya, maka akan muncul keterangan seperti itu. Setelah kita buat satu atau dua, kita tinggal blok lalu mengeserkan kursor sampai ada tanda plus hitam, kita tinggal tarik ke bawah dan akan muncul seperti ini keterangan dari setiap nilai. Ya, untuk pengerjaan ini telah selesai. Kita tinggal merapikan.
Di sini telah lengkap daftar nilai mata kuliah aplikasi Applikom mahasiswa ABI. Lulusan dan teman-teman bisa lihat. Baik, ini penjelasan yang saya berikan di video ini, di mana pertama kita membuat tabel untuk suatu data, lalu dari data tersebut kita membuat grafik-grafik seperti ini, dan kita juga menggunakan rumus-rumus seperti rumus jumlah, rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah. Lalu kita juga menggunakan rumus if. Sekian dari video ini. Baik. Terima kasih untuk Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa berguna bagi orang-orang yang menontonnya. Dan sekian juga dari hasil kerja ujian akhir semester saya di mata kuliah Applikom. Dan terima kasih.